Oke, turun. Oke, sudah nyentuh 9. Hop, tambah dikit. Hop. Nah, pas. Jadi untuk soket yang sini nanti dia di 9 volt yang atas, kemudian yang soket paling bawah di 12 volt. Nah, ini tenang aja kalau baterainya drop atau baterainya full, kan ada perbedaan tegangan. Nanti ada step down, ini dia stabil ya, jadi tegangan itu nggak berubah dari tegangan baterai, jadi aman untuk router, tidak naik turun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, mohon maaf sebelumnya ini saya nggak pakai kain penutup ya, atau lemek lah ya, karena tadi ketumpahan minuman, jadi dicuci kemudian ya seperti ini kondisinya, mohon maaf ya. Nah, di video kali ini saya ingin membuat UPS untuk backup router wifi ya, biar bisa on 24 jam, semisal ada mati lampu pun dia tanpa PLN ya, misalnya itu bisa nyala ya, karena tenaganya solar panel dan memakai baterai, jadi dia berdiri sendiri, nggak ada sistem yang terhubung ke PLN gitu ya. Nah, oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Ini saya buat yang versi di bawah 1 ampere ya, dengan tegangan 9 volt. Kalau misalnya router kalian ada yang tegangannya 12 volt, ada yang tegangannya mungkin 15 ya, kalau ada ya, nanti akan saya tulis di akhir video untuk spek-spek yang dibutuhkan jika router kalian di ampere 1 misalnya untuk tegangan 12 volt, atau di 2 ampere di tegangan 12 volt, sesuai dengan router yang kalian pakai juga ya. Nah, kalau di video ini saya sesuaikan dengan router yang akan dipakai ya. Nah, oke, untuk bahan yang pertama itu butuh baterai ya. Jadi ini baterai LiFePO4 mereknya EV20AH yang kemarin sudah saya rakit itu ya. Nah, ini akan saya gunakan sebagai router wifi untuk membackup wifi ya. Dan di sini sudah plus BMS-nya untuk sistem pengaman baterai ya. Dengan tegangan ini kalau penuh sih bisa sampai 14 volt, cuma standarnya di 13 volt ya. Nah, untuk bahan yang kedua kalian membutuhkan box polos, ini ukuran X7 ya yang saya pakai. Nanti bisa biar lebih slim aja. Kalau kalian pakai ukuran yang lain silahkan menyesuaikan dengan baterai. Kalau di atasnya ini saran saya di X9 ya, kalau ini X7 saya rasa sudah cukup ya. Untuk bahan selanjutnya kalian butuh SCC Solar Control Charger ya, ini speknya 20 ampere. Kalau kalian beli yang 10 juga silakan, kalau saya beli 20 ampere karena selisih harganya juga nggak jauh ya, mungkin ya nggak ada 10.000 selisihnya, jadi lebih baik pakai 10 ampere ya, 20 ampere ya, untuk menghindari panas juga kalau kondisi trik ya. Nah, untuk alat tambahannya kalian membutuhkan ini soket DC 12 volt seperti ini. Nanti kalau kalian mau beli semua bahan di sini ada di pin komentar ya, atau di deskripsi. Nah, ini saya pakai dua karena outputnya nanti ada dua sistem ya, yang 9 volt sama 12 volt. Jadi kalau kalian outputnya 12 volt satu biji misalnya, jadi ya hanya perlu satu. Kalau di sini saya buat dua sistem, jadi membutuhkan dua ya. Nah, untuk bahan selanjutnya ini adalah soket bidding ya, isi dua. Ini fungsinya untuk upgrade baterai aja ya, semisal router ini nanti untuk tambahan wifi kurang ya untuk baterainya, jadi tinggal disambung di soket bidding ini, nanti baterainya bisa terhubung ke box yang lama ya gitu untuk sistemnya. Kalau kalian nggak perlu ya nggak usah dipasang juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini alat tambahan aja, kalian butuh jumper ya, jumpernya seperti ini, bisa juga yang sudah ada kabelnya gitu ya. Nanti ini fungsinya dari box, nanti dia masuk ke soket ini, kemudian dikasih kabel dan ujungnya pun pakai soket ini ya, yang menuju ke router wifi-nya gitu ya. Sebenarnya ini untuk jumper aja ya. Mohon maaf fokusnya hilang karena lampunya yang satu nggak saya pasang, jadi fokusnya suka seperti ini, hilang-hilang gitu ya. Oke, langsung aja ke perakitannya. Untuk modelnya bisa tirukan seperti model saya, atau kalian model yang lain untuk bentuknya juga nggak apa-apa ya. Nah, langkah pertama bisa kalian langsung lem aja, SCC nya ditutup boxnya seperti ini ya, jadi langsung saya lem. Nah, kemudian kalian bor di bawah sini untuk jalur baterainya ya. Ini kan ada input baterai ya, nanti dibor
yang menuju ke BMS baterai ini ya. Oke, saya bor dulu. Nah, ini sudah saya lubangi, dan jangan lupa nanti untuk soket posisinya ini terserah kalian mau dipasang di depan atau di mana. Kalau di video ini di samping sini ya, ada 2 buah. Dan saya lupa komponen tambahan, ada saklar sama modul step down ya. Jadi kalau kalian pakai satu aja itu butuh satu modul step down. Misalnya kalau pakai 12 volt, karena baterai ini kan kalau penuh dia sampai 14. Nanti untuk step downnya pakai yang kecil aja, karena arusnya nggak terlalu besar. Kalau di bawah 2 ampere pakai ini sudah cukup ya. Karena di sini 2 sistem, jadi saya memakai 2 biji step down, yang satu 9 volt, yang satu ke 12 volt gitu ya. Untuk alat tambahannya saklar sama modul step down. Nah, oke, kalau sudah jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, ini kalian masukkan untuk baterainya di dalam sini ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk saklarnya saya posisikan di sini ya. Kemudian untuk dalamnya ini sudah saya pasang modul step downnya, saya sejajarkan ke outputnya. Nah, ini tinggal kalian hubung-hubungkan saja. Untuk dari SCC ini terakhir nggak apa-apa ya. Untuk soket biddingnya ini nanti kalian solder bypass langsung ke BMS ya. Fokusnya hilang. Nah, jadi nanti posisinya di atas di sini untuk jalur baterainya. Jadi kalau kalian manfaatkan untuk sementara untuk backup yang lain bisa aja, karena ini tegangan 12 volt gitu ya. Misal pasang inverter kali aja gitu, kalau darurat kan bisa juga gitu ya. Nah, jadi untuk dari SCC ini terakhir aja karena nanti kabelnya mengganggu. Jadi kalian hubungkan dulu outputnya sini, kemudian kalau sudah inputnya kalian hubungkan. Jangan lupa salah satu kabel input nanti diputus oleh jalur saklar. Oke, saya rakit dulu untuk mempermudah menjelaskannya nanti ya kalau sudah jadi. Oke, saya pasang dulu. Ini sudah jadi guys ya, jadi sudah saya hubungkan plus soket biddingnya di atas. Nah, ini belum saya baut, saya buka dan saya jelaskan dari awal ya. Seperti ini ya posisinya. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya, lumayan sederhana. Saya mulai dari soket biddingnya dulu. Jadi ini soket biddingnya, dia langsung masuk BMS aja untuk output BMS ya. Jadi di sini bypass langsung baterai. Jadi kalau kalian upgrade harus sesama LiFePO4 ya. Kalau ini LiFePO4 berarti nanti upgrade-nya pakai LiFePO4. Untuk kapasitas nanti terserah, nggak perlu sama kayak yang lama. Jadi tinggal di paralel aja. Nah, kemudian untuk SCC, jadi untuk input panel nanti dari sini ya, colok langsung aja. Kemudian di sini yang input baterainya ini kalian bolong, kemudian masukkan ke dalam tutup. Kemudian langsung jumper ke BMS aja. Jadi langsung bypass juga ke BMS. Nah, kemudian itu clear ya, tinggal buat sistem outputnya. Kalau saya ini pakai 2 sistem ya. Untuk step downnya saya pakai yang mini, untuk min plusnya ini yang bawah plus, yang atas min ya. Ini sudah saya masukkan ke dalam soket. Nah, soketnya dia ada 3 kaki, yang sendiri itu yang di samping ini dia positif, yang 2 ini saya jadikan 1, kemudian jadi negatif ya. Contoh soketnya itu seperti ini, yang saya maksud itu dia yang sendiri itu yang ada platnya ini sendiri kan. Nah, ini dia kutubnya positif. Kemudian yang ini saya jadikan 1 dengan cara yang tengah saya angkat ke atas seperti ini, kemudian yang atas saya tekuk ke bawah. Nah, jadi ini nanti disolder, ini jadi 1 ya. Kemudian yang sendiri ini positif, yang ini kutubnya negatif. Nah, itu sudah saya solder, posisinya seperti ini. Yang negatif jadi 1, yang positif dia sendiri. Nah, ini masing-masing step down ya. Jadi 1 soket 1 step down. Kalau kalian pakai 1 soket aja nanti ya 1 step down, nggak perlu banyak ya. Kalau mau banyak silakan, nanti hitung sendiri kapasitas baterainya sesuai data yang di akhir video ini ya. Nah, kemudian untuk inputnya ini saya paralel dari step down 1 ke step down 2. Kemudian yang positif, ini kabel positifnya, ini saya langsungkan ke input BMS ya. Yang P plus ini output BMS, ini positif, langsung masuk ke step down, nanti ke jumper ke step down yang kedua ya. Nah, kemudian untuk yang negatifnya ini saya ambil dari saklar. Jadi salah satu kaki nanti diputus, kemudian masuk saklar. Nah, saklar yang satunya, kaki satunya dia baru ke inputnya BMS. Nah, ini sudah clear untuk UPS routernya ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kalian setting dulu
untuk settingan led PO4 di SCC biru ini. Nah, untuk led PO4 dia penuhnya di 14,6 volt ya. Jadi usahakan jangan terlalu penuh lah ya. Jadi saya set mentok batas atasnya di 14 volt, yaitu sekitar, ya sebenarnya sih penuh juga ya, cuma nggak terlalu penuh sampai 14,6 volt. Pertama klik yang sebelah kiri. Nah, ini cut off atasnya kalian tahan selama 3 detik. Nah, kalau berkedip ini tinggal kalian klik minus ya. Oke. Nah, ini 14 volt, kalian tunggu. Nah, ini otomatis ke save ya. Nah, ini datanya. Kemudian ini mohon maaf saya lupa. Bentar, ini pakai B1 ya. Dan ini batas cut off bawahnya kalau kalian memakai load di sebelah SCC sini ya. Jadi saya set cut off bawahnya di 11,5 volt. Ini sih nggak terlalu penting ya, yang penting cut off atasnya untuk chargernya tadi. Oke, sudah ke save. Nah, ini 11,5. Kemudian ini dibuat 11 volt aja ya. Ini ketika SCC cut off kemudian on kembali, nanti loadnya dia on di berapa volt, itu settingan yang ini ya. Nah, ini saya set di 11 volt. Nanti ketika sudah menyentuh tegangan tersebut loadnya bisa nyala ya. Nah, ini sudah clear untuk settingannya, dia sudah selesai. Ini di B1 ya. Nah, ini sudah oke. Untuk saklarnya ini saya fungsikan on off aja. Jadi saya klik dia on, saya klik lagi off ya. Tadi di 24. Nah, ini kalau kalian setting di bawahnya itu kayak timer ya. Nah, ini sudah jadi. Tinggal di setting outputnya yang tadi dari step down ya. Oke, saya ukur dulu pakai voltmeter. Nah, ini sudah saya siapkan voltmeternya. Ini untuk soket jumperannya biar voltmeter bisa membaca tegangan output. Saya pakai soket yang bawah, dia outputnya di 10,84 volt ya. Nah, ini yang soket bawah saya khususkan untuk 12 volt. Jadi saya putar tripodnya ke arah kanan biar dia naik ya. Jadi 12 volt. Nanti kalau baterai penuh di 14 volt, step down-nya itu tetap berfungsi, jadi outputnya tetap di 12 volt, stabil ya gitu, tidak merusak routernya nanti. Oke, langsung saya putar aja. Ini yang bawah saya putar ke kanan. Saya putar ke kanan malah mengurangi guys ya. Ternyata mutarnya ke kiri. Saya set di 12 volt aja. Oke, nah ini sudah 12 volt, lebih dikit nggak apa-apa ya. Kemudian saya pindah ke soket yang atas, ini khususnya untuk 9 volt. Dia settingannya sama kayak tadi di 10,7 volt. Saya set berarti ke kanan ya. Oke, turun. Oke, sudah nyentuh 9. Hop, tambah dikit. Hop, nah pas. Jadi untuk soket yang sini nanti dia di 9 volt yang atas, kemudian yang soket paling bawah di 12 volt. Nah, ini tenang aja kalau baterainya drop atau baterainya full kan ada perbedaan tegangan, nanti ada step down ini dia stabil ya. Jadi tegangan itu nggak berubah dari tegangan baterai. Jadi aman untuk router, tidak naik turun gitu ya. Jadi mungkin videonya hanya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Ini sudah done. Jadi ketika kalian mau upgrade baterai, tadi ada soket bidding, enak ya. Kemudian untuk soket lainnya bisa kalian tambah atau pakai satu aja. Sudah cukup ya. Terima kasih sudah menonton. Ini bisa kalian kembangkan lagi menjadi yang lebih canggih. Oke, videonya hanya sampai sini. Terima kasih. Saya Swallow Electro. Terima kasih.